Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngobrolin salah satu saham favorit gua, saham Big Banks, yaitu Bank BRI dengan kode BBRI. Yang hari Jumat lalu, tanggal 11 Maret itu turun hampir 4% karena dijual asing 200 miliar lebih. Dan uniknya, ini terjadi di hari ex-date pembagian dividennya. Apakah BRI sekarang udah nggak menarik lagi? Tonton video ini sampai selesai. Kemarin, Jumat tanggal 11 Maret, yes, Bank BRI turun minus 3,7%. Dari harga pembukaan di 4.570, akhirnya harus ditutup di 4.400. Dan gue dapat banyak banget pertanyaan tentang Bank BRI ini, khususnya di grup WhatsApp diskusi investasi. Dan memang grup ini belum gue open untuk publik, tapi segera ya gue akan open untuk publik. Dan tenang aja, untuk join di grup ini gratis. Tapi memang gue lagi pikirin konsepnya, gimana caranya supaya bisa filter kira-kira orang yang bener-bener niat investasi dan niat trading gitu ya untuk ngumpul di sini untuk jadi forum diskusi. Jadi kalian bisa pantau terus ya Instagram sama YouTube-nya Diskusi Investasi, karena grup ini mungkin gua akan buka pertama terbatas mungkin untuk 100 atau 200 orang dulu. Lalu nanti kalau misalkan bisa termanage dengan baik, baru mungkin gua akan buka untuk lebih banyak lagi. Menurut gua kalian wajib banget untuk masuk ke grup ini karena ini grupnya bersifat dua arah. Jadi kita sama-sama bisa diskusi, gua sama kalian, dan kalian dengan member yang lain juga bisa ngobrol-ngobrol. Oke, kita balik lagi ke topiknya. Kenapa sih BRI turun hampir 4% ya di ex-date, padahal dia mau bagi-bagi dividen nih, dia mau bagi-bagi duit. Tapi kok malah turun ya? Itu kenapa? Jawaban paling sederhana, kalau misalkan gue ditanya gitu, pasti gue jawab karena tekanan jualnya lebih banyak daripada tekanan beli. Ya hukum supply demand, harga pasti turun. Tapi sekarang pasti muncul pertanyaan selanjutnya, bro, ya gue juga tahu karena banyak yang jual. Tapi apa sih alasannya kenapa mereka jual BBRI? Padahal sepertinya invest di Bank BRI kalau untuk jangka panjang, jangka menengah masih akan sangat menguntungkan. Yes, gue setuju karena gue sendiri, gue punya Bank BRI dan gue menargetkan tahun 2022 ini Bank BRI bisa sampai ke level 5070. Itu target gue. Tapi disclaimer on ya, ini bukan ajakan membeli atau menjual, ya kalian tetap harus research masing-masing. Oh bro, kalau gitu kan targetnya masih cukup tinggi nih, masih sampai ke 5.000-an. Malah bahkan gue lihat ada yang menargetkan sampai 6.000. Kalau gitu kenapa mereka buru-buru jualan? Oke, jadi jawabannya karena BBRI baru saja membagikan dividen yang menurut gue cukup besar. Bingung kan? Aneh lagi kan? Kenapa saham yang baik, perusahaan yang baik membagikan dividen ke investor, tapi malah dijual sahamnya sama investor? Oke, pelan-pelan ya. Jadi gini, gue mau cerita dulu. Jadi tanggal 1 Maret kemarin, Bank BRI itu baru mengadakan RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Saham. Dibahas juga, laba sebesar ini tuh mau digunakan untuk apa? Ya, ternyata setelah hasil kesepakatannya keluar, dari total laba itu ya akan dibagikan 85%-nya atau sekitar 26,4 triliun sebagai dividen. Apakah itu bagus? Menurut gua, karena gua suka dividen, itu bagus. Ya, tapi ada beberapa orang yang memandang itu nggak terlalu bagus. Bro, itu kan terlalu besar, 85%. Yes, menurut gua itu juga cukup besar ya, karena rata-rata tahun-tahun sebelumnya Bank BRI itu biasanya dividen payout ratio-nya itu ya, itu di angka 50-60%-an. Artinya masih ada laba ditahan yang cukup besar untuk ekspansi. Ya memang ini plus minus ya, kita bisa bilang mungkin nanti Bank BRI akan relatif sedikit gitu ya dananya untuk ekspansi, tapi di satu sisi sebagai investor, gua seneng gitu ya, karena gua dapat uang cash dari Bank BRI, dari dividen yang bisa gua pakai untuk beli saham Bank BRI lagi, atau mungkin gua invest ke emiten lain yang juga membagikan dividen besar gitu ya. Ingat ya, gue pernah bikinin video dividen reinvesting method. Jadi ketika kita dapat dividennya itu kita nggak tarik, tapi kita beliin emiten lain yang juga membagikan dividen besar. Karena dengan metode ini, kita bisa dapat dividen yang semakin lebih besar lagi setiap tahunnya. Ya kalau misalkan teman-teman sukanya Bank BRI, ya udah nanti dividennya disimpan dulu. Nanti ketika Bank BRI-nya mungkin harganya lagi turun, lagi koreksi, nah itu momen yang tepat untuk nambah. Nah, dari total laba yang tadi diperoleh, kalau misalkan kita bagi ke jumlah saham yang beredar, kita dapat EPS full year tahun 2021 adalah Rp205. Yang kalau kita kalikan 85%, artinya Rp174 itu akan dibagikan sebagai dividen per lembar saham. Nah, kalau misalkan Rp174 itu kita
kita bagi gitu ya dengan harga Bank BRI saat cumulative date itu di 4570, so dividen yieldnya itu kita dapat 3,8%, 174 per 4570. Ya ini menurut gua lumayan besar ya, 3,8% udah di atas bunga deposito. Dan kalau misalkan kalian beli Bank BRI jauh-jauh hari gitu ya, sebelumnya mungkin gua pakai contoh portofolio gua. Average Bank BRI gua di portofolio kurang lebih di 3.800-an. So dividen yield yang gua terima adalah 174 per 3.800. So kurang lebih dividen yield gua itu ada di angka sekitar 4,5%. Apakah ini besar? Menurut gua untuk big bank ini salah satu yang paling besar. Ya kalau misalkan gue mau ngejar dividen yang belasan persen, mungkin gue nggak invest di Bank BRI, mungkin gue invest ke saham-saham lain. Tapi dari investasi gue ke Bank BRI ini memang gue mengharapkan dua keuntungan ya. Dividen walaupun nggak terlalu besar, 4-5% itu cukup. Tapi gue juga bisa dapat potential capital gain. Ya ingat aja gue beli 3.800, sekarang harganya udah 4.400. Itu aja udah cuan kan? Nah terus sekarang kenapa ketika Bank BRI baik nih ya membagikan dividen, harga sahamnya malah turun, malah dijual oleh asing gitu ya. Oke, jadi gini. Gua kategorikan Bank BRI ini sebagai emiten untuk investasi, bukan untuk trading. Ya bisa sih trading di sini, tapi mungkin gua kategorikan lebih ke emiten invest gitu ya. Dan orang yang berinvestasi biasanya itu akan memvaluasi sebuah perusahaan gitu ya berdasarkan nilainya, berdasarkan ekuitasnya, berdasarkan asetnya, berdasarkan growth-nya dan lain-lain gitu ya. Dan itu semua bisa kita baca dari laporan keuangan atau forecast dari public expose, kira-kira rencana ke depannya gimana. Jadi kita bisa forecast. Dan ketika para investor memvaluasi Bank BRI, ini anggap aja ya, gue ambil angka asal aja, anggap aja mereka memvaluasi Bank BRI itu di harga 800 triliun. Nah, kalau misalkan 800 triliun nih, terus dia selama tahun 2021 dapat profit laba bersih tadi kan 31,6 triliun. Berarti valuasinya naik dong dari 800 jadi 831,6 triliun. So mungkin dari harga wajar awalnya yang kita hitung ini harus di-adjust, harus naik. Kenapa? Karena asetnya bertambah dari laba usaha itu. Nah, kalau misalkan nih ya, gue udah valuasi nih, oke 831 triliun. Ternyata Bank BRI membagikan uangnya itu, laba itu ke dividen. So mau nggak mau, nanti asetnya dia akan berkurang. Berkurangnya lumayan loh, kalau misalkan kita hitung kan tadi labanya itu yang dibagikan sebagai dividen ada 26,4 triliun. So gue harus adjust lagi, dari 831 triliun tadi berkurang 26 triliun, jadi kurang lebih 804,8 triliun. Nah, pengurangan aset ini yang menyebabkan valuasi Bank BRI sedikit berkurang. Makanya kalau kita lihat penurunan kemarin itu 3,7% itu kurang lebih 170 poin ya dari harga opening saat cumulative date. Dan coba kalian bandingin dengan dividen yang diterima. Dividen yang diterima kan 174. Ya wajar dong ya kalau misalkan besoknya harga saham Bank BRI turun 170-an rupiah. Karena anggapannya floating profit gua yang mungkin udah dari 3.800 itu sampai 4.570 itu 170-nya direalisasikan ya dikasih cash. Jadi wajar aja harga sahamnya ada adjust. Ya itu sangat-sangat wajar. Ya bahkan menurut gua kalau misalkan BRI pun dividennya 10%, terus besoknya dia turun setelah XD turun 10%, menurut gua itu fine-fine aja. Ya karena memang uang itu sebenarnya dibagikan ke para investor. Jadi floating profit gua bukan hilang, tapi terrealisasikan dan masuk ke RDN gua. Dan lebih enaknya lagi, kalau misalkan cash-nya udah masuk nih, ya kita bisa invest lagi untuk beli saham lain yang mungkin harganya lagi murah dan potensial upside-nya cukup banyak. Jadi menurut gua itu adalah alasan utamanya. Dan pastinya ada faktor lainnya juga yang menyebabkan harga BRI turun, yaitu para trader yang mungkin take profit karena kenaikan Bank BRI udah cukup banyak gitu ya, dari 4.200-an saat dia breakout naik sampai 4.700, 4.800. Jadi wajar lah ya, apalagi mereka udah dapat dividen kan. Jadi ya udahlah take profit dulu, nanti masuk lagi kalau misalkan dapat Bank BRI di harga bawah. Terus kalau ditanya, bro, kalau gitu lu udah jual atau belum? Trading plan atau investment plan lu gimana nih di Bank BRI? Oke, mungkin gue akan share sedikit ya. Sampai sekarang, gue masih pegang saham Bank BRI dan gue belum jual satu lembar pun. Jadi dividennya gue akan terima dan gue akan simpan dulu ya sampai gue ketemu saham lain yang cukup menarik untuk dikoleksi. Dan untuk sahamnya gue masih akan hold karena gue masih cukup yakin Bank BRI di tahun ini bisa sampai ke target price gue di 5.070.
Tapi kalau nggak nyampe pun menurut gua nggak masalah sih, karena selama labanya masih bertumbuh, perusahaannya masih bagus, masih sehat, gua masih cukup yakin untuk pegang saham Bank BRI ini agak panjang, karena lumayan kan dividennya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Bank BRI masih menarik, masih bisa naik? Share ya pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi untuk kalian semua. Happy investing, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.